Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel saya, Suryanto Salsaf. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga kalian baik-baik saja. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, apalagi di era COVID saat ini. Oh ya, yang belum vaksin silakan untuk vaksin. Semoga kita dijauhkan dari penyakit, khususnya penyakit COVID-19. Oke teman-teman, hari ini saya akan sharing tentang bagaimana sih ciri-ciri tromel yang bagus itu. Nah, sharing kali ini timbul dari beberapa pertanyaan netizen dari beberapa video saya selanjutnya, dari video beberapa sebelumnya, bukan selanjutnya, mohon maaf. Oke teman-teman, sebelum saya jelaskan, jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe agar saya makin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat silakan untuk di-share. Oke teman-teman, kita mulai ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tromel yang depan dan belakang. Kita harus melihat, kita harus jeli bagaimana sih ciri-ciri tromel yang baik, yang bagus untuk kita pakai biar kuat dan tahan lama. Oke teman-teman, kita mulai. Yang pertama saya akan menjelaskan tromol yang depan teman-teman. Oke, nah jadi kalian ketika mau beli tromol apapun, bukan hanya Honda, Yamaha, Suzuki, semua tromol, usahakan yang pertama yang dilihat kalau yang depan itu di kelaher. Nah ini ya, di kelaher ini kan kelaher teman-teman. Nah kelaher ini dipegang teman-teman, dipegang dan diginikan, digoyang-goyang. Nah ketika digoyang-goyang ini apakah kalau bahasa saya itu doer apa enggak gitu kok. Nah kalau kayak gini kan enggak kan. Nah ini paten. Nah kalau paten itu berarti bagus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, usahakan ketika tromel itu sudah ada kelahernya, buka. Kenapa kok dibuka? Karena ada beberapa tromol biasanya penjual itu pakai ganjel. Nah ketika doer itu diganjel sama biasanya itu besi, bukan besi, kawat kadang, dan juga itu seng, itu pernah. Nah jadi ketika sudah ada ganjelan seperti itu, maka tromol itu berindikasi tidak bagus. Seperti itu teman-teman. Jadi ada dua, yang pertama dilihat goyang apa enggak, yang kedua kelahernya dibuka, ada ganjelannya apa enggak. Seperti itu teman-teman. Dan yang ketiga, ketika tromel depan itu ada tempat dudukan piringan atau speedometer, itu dilihat ada yang patah apa enggak. Biasanya kalau yang tromel sepeda bebek itu di sini ada biasanya untuk agar bagaimana speedometer itu berputar. Nah itu dilihat teman-teman. Yang selanjutnya teman-teman juga melihat tromel itu ada yang retak apa enggak. Jadi jangan sampai terkecoh teman-teman. Kadangkala dari luar, nah dari sini dari luar itu terlihat bagus, terlihat bersih, tapi faktanya biasanya itu di dalamnya sini. Nah di bagian sini teman-teman. Nah itu biasanya barangkali ada yang retak. Seperti itu. Nah yang terakhir untuk yang depan, kalian harus melihat ini tempat kuncinya teman-teman. Nah kalian harus kalau bisa itu dilihat satu persatu. Kenapa? Karena ada, kalau kita nggak melihat secara jeli, saya pernah beli velg itu ada yang copot, ada yang patah sininya. Itu pengaruh teman-teman. Kalau semuanya tetap dipakai itu bisa, tapi pengaruh nanti kita berkendara motor itu tidak terlalu nyaman. Seperti itu teman-teman ya. Jadi penjelasan yang di depan itu sangat simple seperti itu. Oke, lanjut. Tromol yang belakang teman-teman. Nah ini jadi kita akan berbicara bagaimana sih ciri-ciri tromol yang belakang yang bagus itu.
kemarin-kemarin kan saya menjelaskan tentang contoh atau perbedaan trommel yang original sama yang variasi itu apa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara rinci trommel belakang yang bagus itu seperti apa. Nah, di sini ada 3 poin yang utama, teman-teman. Yang pertama, kira-kira tahu nggak? Nggak ya. Jadi yang pertama, kalian ketika beli trommel, melihat trommel apapun, entah itu velg bintang, velg ruji, atau beli trommelnya saja seperti ini, yang pertama kalian harus lihat, terutama yang bekas ya. Kalau yang baru juga dilihat, teman-teman. Takutnya nanti walaupun baru kan ada sedikit cacat seperti itu kan. Nah, yang pertama kalian melihat gigi. Nah, ini ya, gigi as. Nah, ini teman-teman, ini paling utama. Jangan melihat yang lain, paling utama. Kenapa kok harus gigi as? Karena gini, ketika kalian gigi asnya ini tidak tebal, nah itu tetap berputar, di sepeda itu tetap berputar, cuma nggak maksimal. Bisa maksimal tapi tidak akan bertahan lama, mungkin ya beberapa hari setelah itu nggak bisa, nggak enak juga teman-teman. Maka yang utama kalian harus melihat gigi as, itu yang pertama. Nah, selanjutnya ini ada kaitannya dengan gigi as. Nah, ketika gigi asnya itu sudah bagus, maka kalian melihat di sekitar gigi as ini trommelnya sudah bubutan apa belum? Itu harus jeli. Kenapa kok saya bilang seperti ini? Saya pernah melihat. Nah, ininya bagus teman-teman, nggak kelihatan kalau itu bubutan. Saya balik seperti ini. Nah, di sini kelihatan kayak ada retak-retaknya. Nah, itu yang utama teman-teman. Ya, kalian harus jeli seperti itu. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kalian harus melihat untuk kampasnya. Ini daerah sini. Nah, ini kalau bisa, kalau kalian sudah memahami terkait trommel itu akan tahu tempatnya kampas ini masih tebal atau enggak. Tapi kalau orang awam cara melihatnya bagaimana? Dilihat saja. Ini tebalnya masih sama apa enggak? Kelihatan tipis apa enggak, diraba-raba seperti ini. Ya, itu teman-teman, dilihat. Terus ada yang retak apa enggak, seperti itu ya. Terus yang ketiga, kalian harus melihat seperti yang pertama tadi yang saya jelaskan, ada yang retak apa enggak teman-teman. Nah, dilihat sedetail mungkin dari beberapa sisi. Contoh, saya lihat di sini ya. Nah, ini kan ada kayak retak-retak ya, bukan retak sih, kayak goresan. Nah, itu kan kadang pengaruh, takutnya goresan itu dalam. Nah, kadang-kala di sininya mulus, nah di sininya kadang ada yang retak. Jadi jangan sampai terkecoh seperti ini ya, seperti ini. Itu harus dilihat secara detail, terutama sininya. Dalamnya. Kalau sekiranya yang di luar terus juga di dalam nggak ada yang retak, berarti trommel itu bagus untuk dipakai. Nah, untuk selanjutnya juga teman-teman ya jangan lupa juga ngecek tempatnya ruji ini ada yang retak atau enggak, seperti itu. Nah, mungkin cuma itu dulu teman-teman. Intinya jangan sampai salah pilih, jangan sampai terkecoh. Lebih baik kalian memahami daripada nanti kadang-kala ada penjual itu yang tidak memberikan presentasinya dengan bagus, dalam arti yang berbohong lah, bahasa kasarnya seperti itu. Maka untuk menanggulangi agar kalian mendapatkan barang yang berkualitas, kalian harus tahu. Jadi disimak ya, disimak dengan baik-baik. Semoga video ini bermanfaat. Oke teman-teman, cuma itu dulu. Jangan lupa sekali lagi, jika video ini bermanfaat silakan di-share agar teman-teman kalian pecinta modifikasi tidak salah pilih beli trommel yang baik seperti itu atau yang bagus. Dan jangan lupa di-like, jika ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe agar kami tetap semangat untuk membuat video konten-konten selanjutnya. Oke teman-teman, cukup itu dulu. Salam pecinta modifikasi seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.